Jadi yang kita udah goreng itu nggak boleh sampai nggak laku. Oh, kalau ada Gitu. yang nggak laku gimana? Ya aku nombok. Tiba-tiba ada berkat, yaitu aku punya adik gitu yang usianya cukup terpaut jauh dari aku. Terus kayak dengar kata-kata kayak, wah udah miskin gak tahu diri, punya anak lagi. Dulu waktu lagi intens-intensnya aku rela ngajar 7 kali dan itu offline semua. 7 kali. Jadi aku mulai dari jam 7 pagi, selesai itu balik ke Bekasi gitu ya pakai kereta terakhir. Katanya ada bikin esai ngambil source-nya dari e-commerce. Selamat datang di Mersroom, kerja terus mati belakangan. Bersama gue Andri, dan gue kedatangan ini wanita yang sedang viral. Per hari ini dia masih viral sih. Gokil, masuk diterima ini ya di Stanford S2. Iya, Irawati Putri. Apa kabar Ira? Baik Om. Om apa kabar? Baik. Gue minta dia manggil gue Om aja karena ternyata umur gue sama dia beda jauh banget. Kalau dimanggil Kak rasanya gimana gitu. Umur berapa? Aku 25 lah anggap. Tahun ini 25. Betul. Ya, kita beda 15 tahun. Luar biasa. Kan umur itu perspektif. Gue gak setuju, dia dari tadi dia ngomong umur itu perspektif di luar umur itu hitungan tanggal nih. Ya, hitungan kalender itu pasti akan terus berjalan. Ya, tapi ya udahlah ya. Katanya gue gak kelihatan kayak umur 40. Betul. Iya, tadi berapa tebakan lu? Paling tua 31, 32. Paling tua 31. Luar biasa. Iya. Enggak tahu gue harus senang atau enggak sih. Nah, Ira nih, katanya mau klarifikasi. Apa? Katanya gue kan kalau baca berita katanya yang selalu nongol nih ya di headline nih SPG Chicken Nugget. Betul. SPG Chicken Nugget melulu. Ya kan? Nah, sebenarnya itu memang pernah lu lakukan? Betul. Pernah. Dan sering ya sebenarnya. Jadi bukan hanya di PRJ. Di PRJ itu setiap tahun, karena PRJ kan setiap tahun. Oh iya, biasa kan buat cari tambahan tuh, lumayan. Itu setiap tahun, 1 tahunnya itu kan ada 1 bulan full tuh, 1 bulan sampai 1 bulan setengah. Tapi di luar itu juga sebenarnya aku banyak ambil kerjaan SPG yang lain gitu. Oh, kenapa ngambil kerjaan SPG? Karena emang ada kebutuhan ekonomi, Mas. Gitu. Om. Jadi susah kan ini membiasakan supaya ngomongnya Om gitu. Ya panggil gitu. Om boleh, betul. Panggil Mas boleh. Kalau dipanggil Kak tuh gue agak gimana, gue kayak lagi sekolah lagi. Kayak lagi ospek. Kayak lagi sekolah lagi, ospek bener. Iya. Ya cuman gini kan, yang gue baca juga nih, betul. Lu sempet post juga, lu katanya banyak mendapatkan ya I don't know sebutnya apa, head comments atau apalah orang nggak setuju. Prasangka lah ya. Ya prasangka yang negatif lah. Katanya orang yang kerja SPG gitu kan biasa mah cuman buat cari tambahan doang. Betul. Katanya. Terus sempat ada juga nyinggung sekolah lu. Betul. Iya, jadi larinya tuh kemana-mana gitu loh. Kenapa sih kok yang SPG itu yang jadi rame sih, SPG Chicken Nugget itu? Iya. Memang waktu aku awal tweet itu memang itu tweetnya dari aku. Kayak oh my god, aku keterima Stanford. Dan dulunya tuh aku cuman SPG Chicken Nugget lah gitu kan. Aku memang tweet kayak gitu. Tanggal berapa? Kalau nggak salah itu 25 malam ya. Itu tanggal Februari ya? Iya 25 Februari betul. Jadi aku terima si surat Stanford itu emang tanggal 25. Surat itu tetanggal 24 karena beda sehari ya kita sama mereka gitu. Dan itu tuh aku euforia aja sih. Jadi kayak aku benar-benar gak nyangka itu blow up gitu ya. Karena memang followers Twitter aku juga sedikit kan Mas. Dan biasanya tuh Twitter tuh aku cuma pakai buat fangirling gitu-gitu tau lah ya kan. Berapa follower Twitter? Follower Twitter aku tadinya cuma 400-an. 400-an? Kok bisa rame? Pasti ada karena likes, ada akun gede yang nge-like atau retweet. Iya, nah kayak ada banyak akun verified gitu. Akun verified yang tiba-tiba nge-like. Pokoknya pas aku tinggal tidur tuh kayak masih kayak 60 likes gitu. Kayak aku pikir kayak ya udahlah gitu kan. Cuman aku udah agak-agak was-was juga nih. Ini apa takutnya? Karena aku tahu tweetnya itu kan benar-benar kayak SPG Fiesta Chicken Nugget gitu kan di PRJ. Jadi bahkan aku mention brand names. Bahkan yang aku sebenarnya awalnya concern adalah wah aku mention nama brand lagi gitu kan. Tapi ya juga gak punya concern gimana karena aku gak ngebayangin itu akan viral gimana gitu. Terus intinya singkat cerita tiba-tiba itu blow up kemana-mana. Yang orang highlight adalah si SPG Chicken Nugget. Padahal sebenarnya di thread itu juga aku menjelaskan kenapa sih aku sampai SPG-an dan apa sebenarnya aku lakuin gitu. Bahkan aku mencantumkan satu link yang mana aku juga udah pernah melakukan pembahasan mengenai cerita hidupku lah gitu dalam salah satu hal yang di fitur di kantor aku gitu. Bahwa memang aku punya kebutuhan ekonomi, aku jadi tulang punggung keluarga di kisaran aku 15-16 tahun. Aku take over peran mamaku untuk mencari uang dan di situ aku mulai cari kerjaan apapun sebenarnya.
jadi dari SPG-an, tapi mostly sebenarnya aku tuh guru les. Oh, guru les. Iya, aku privat tuh itu pelajaran sekolah mafia. Betul. Matematika, fisika, kimia. Iya, tapi sayangnya karena aku anak IPS gitu ya. Jadi ya aku ajarin tuh lebih ke bahasa Inggris. Kalau IPA-nya segala macam itu bisa sampai di tahap yang SMP. Gitu. Cuman saat aku 15-16 tahun seperti kita tahu belum ada platform yang menghubungkan antara tutor gitu ya dengan murid, dan aku jadinya cuma bisa dari mulut ke mulut, dan itu memang pergerakannya masih cukup lambat. Dimana aku berasa itu belum cukup lah untuk bisa nutup. Jadi over pekerjaan seperti SPG itu adalah sesuatu yang aku rasa paling masuk akal. Iya, karena gampang dan juga ya dapat duitnya juga lebih cepet. Sebenarnya kalau dibilang gampang enggak juga, karena itu makan waktu cukup lama, Mas. Jadi kalau kita SPG-an, contohnya kalau di PRJ itu harus standby itu dari bootnya buka itu tuh kita harus bersih dulu, order makanannya, goreng makanannya. Jadi khusus untuk makanan aku tuh dia digoreng dulu kan, digoreng dulu, terus nanti kita rapihin, ditata satu-satu, dan kita tunggu sampai habis. Jadi yang kita udah goreng itu nggak boleh sampai nggak laku. Kalau ada yang nggak laku gimana? Ya aku nombok. Makanya kalau misalnya jam 12 malam itu selesai dari eventnya selesai, aku keliling tuh, karena kan biasa kan orang-orang masih ada yang baru bubaran konser gitu kan. Aku tawarin, aku paketin. Jadi misalnya harusnya dijualnya itu satuannya 5.000, aku paketin 3 jadi 10.000 gitu, supaya laku aja, supaya aku nggak nombok gitu. Dan itu literally emang dialami oleh kita ya, at least teman-teman seperti kenagetan aku gitu. Gitu. Jadi memang harus habis. Tapi kalau misalnya bener-bener nggak habis tuh gimana? Ya mau nggak mau kita nombok. Tapi kan kita jadinya punya kira-kira nih, kalau misalnya hari ini sepi, kita jangan order kebanyakan gitu, karena itu kita punya tanggung jawab untuk melariskan gitu kan. Gitu. Dan itu dari jam 6 pagi sampai 12 malam. Jadi kalau dibilang mudah, aku yakin itu benar-benar nggak gampang. Nggak gampang gitu. Ya, betul Mas. Iya. Berarti kalau nggak laku, lu mesti nombok, mesti habisin. Iya betul. Makanin tuh chicken nugget itu. Iya. Jadi sering banget aku bawa pulang, tapi itu kadang ya gimana ya, dianggap rezeki juga lah ya gitu. Jadilah walaupun itu at least aku bawa pulang makanan juga kan malam-malam gitu. Dan selama di PRJ itu yang nganter kemana-mana ya papaku naik motor. Dan waktu itu kita dari Bekasi. Jadi Bekasi ke JX Kemayoran naik motor. Biasanya tuh kayak sampai jam 1 pagi gitu sih. Gitu. Iya. Dulu rumah gua dulu di Pademangan, deket banget sama PRJ. Deket ya, bener. Iya, 10 menit, 15 menit jalan kaki. Bener, Kemayoran ya. Iya. Iya betul. Enak sih PRJ itu. Tapi sampai kemarin tuh pas aku dapet LPDP, PRJ adalah tempat pertama yang aku datengin. Karena menurut aku itu benar-benar mengingatkan aku pada seberapa keras aku pernah mencoba berjuang lah gitu. Tapi gini nih, mungkin lu juga bisa klarifikasi lagi betul. Ya. Tadi kan lu bilang umur 15-16 lu harus mengambil ahli inilah ekonomi. Emang bokap nyokap kenapa pas lagi saat itu? Iya. Nah, kan kebanyakan orang pikir adalah kalau aku 15-16 tahun harusnya papa-papaku berusaha lebih keras nih untuk ya coba kerja apa aja gitu. Actually itu pilihan aku sih untuk aku mengambil tanggung jawab itu. Karena sebagai background, dan mungkin aku juga udah sempat ceritain ada di Twitter aku gitu, dan beberapa klarifikasi, papa mamaku itu pendidikannya memang sangat minim. Dan untuk di Indonesia punya karir yang baik dengan tingkat pendidikan situ memang akan sulit gitu. Tapi yang lebih menggerakkan hati aku adalah ketika aku harus ngelihat papa mamaku tuh direndahin orang. Direndahin orang ya. Jadi dulu papa mamaku sempat jualan makanan, kayak kita tuh jualan lontong gitu, jualan lontong, aku ikut bungkus lontong. Ya, makanan rumahan gitu lah ya. Makanan risol gitu, dan kita paling jual risol kayak 15 buah gitu, 15 buah per jenis kayak lontong, risol segala macam, tahu isi gitu. Terus papaku harus jual ke daerah Roxy Mas. Jadi kalau misalnya tahu nggak sih kalau orang jualan HP kan suka ditawarin tuh sama tukang jualan yang kayak gitu kan ya. Makan siang betul. Dan itu karena papaku nggak ada kendaraan, dia harus pinjem sepedanya tukang kredit. Jadi kan kalau misalnya di perumahan kumuh suka ada tukang kredit lewat kan, tahu nggak sih, kebayang ya? Semoga kebayang lah gitu. Gue pernah susah soalnya. Tukang kredit tos. Iya benar, tukang kredit itu punya sepeda kan, bahkan karena saking nggak ada uangnya untuk kayak beli sepeda gitu, apalagi motor gitu. Jadi yang dipinjam sama papaku adalah sepeda gitu. Dan papaku tuh kalau Mas tahu jembatan Tomang, papaku ngegoes jembatan Tomang gitu, kayak untuk ya jualin makanan mamaku. Dan itu kalau misalnya kita bisa bilang untungnya tuh paling ya buat makan gitu, paling 10.000 15.000 gitu. Dan aku lihat mamaku bangun pagi-pagi gitu-gitu. Jadi aku melihat banget gimana mereka kesulitan dan berusaha sekeras mungkin untuk bisa dapetin apa aja. Sementara sebenarnya kami tuh sebenarnya sangat idealis ya Mas. Jadi dengan kondisi yang sesusah itu sampai istilahnya bahkan ada beberapa keluarga yang bilang kalau susah itu mah anaknya taruh panti asuhan aja
gitu. Kalau susah anaknya taruh panti asuhan. Iya, aku pernah dapat ungkapan-ungkapan kayak gitu. Bahkan kayak ternyata kan dalam kondisi kesulitan itu tiba-tiba ada berkat, yaitu aku punya adik gitu yang usianya cukup terpaut jauh dari aku. Terus kayak dengar kata-kata kayak, wah udah miskin gak tahu diri punya anak lagi gitu ya. Jadi hal-hal yang pedas kayak gitu cukup menampar dan bikin aku kayak oke, aku gak mau orang tua aku menghadapi ini lagi gitu. Jadi aku rasa dengan keras kepalanya orang tua aku menyekolahkan aku di tempat yang bagus. Nanti kita bahas ya kenapa aku bisa sekolah di situ. Gitu. Aku harus balas at least the minimal thing, ada yang paling minimal yang bisa aku lakukan adalah coba kerjain dengan ilmu yang aku punya gitu. Dan yang kira-kira enggak butuh modal lah gitu. Yaitu ngajar. Jadi pekerjaan pertama aku adalah ngajar, tapi aku memang enggak pernah ceritain satupun ke teman-teman SMA aku. Kalau aku tuh setelah pulang sekolah tuh aku ngajar gitu. Aku keliling-keliling sana-sana gitu. Memang aku enggak pernah ngomong ke siapa-siapa sih. Kenapa enggak ngomong? Ini mungkin yang menurut aku orang bisa banyak relate ya. Ketika kita bisa bilang itu sekolah aku tuh sekolah swasta yang cukup terkenal, ya orang-orangnya cukup mampu gitu. Dan makanya itu impresi yang didapatkan oleh masyarakat. Kan apa sekolahnya BPK Penabur kan? Betul, BPK Penabur. Satu ya? Satu-satu, jadi SMPK 1 Penabur, SMA-nya juga SMAK 1 Penabur. Maksudnya BPK Penabur yang satu kan? Iya, yang betul. di Tanjung Duren itu kan? Betul. Tanjung Duren lagi kan gitu. Yang ada liftnya. Iya. Iya, benar-benar. Jadi impresi orang-orang kan adalah memang harus punya kemampuan gitu ya untuk sekolah di Penabur. Tapi sebenarnya tuh aku dapat keringanan, dan ketika ini blow up, Penaburnya langsung angkat bicara juga sih. Kayak ini anak memang dulu dibantu gitu, dan Penabur senang untuk membantu ya gitulah intinya sebenarnya ada kemungkinan itu, walaupun ini akan case by case ya. Iya. Pastinya akan kayak tergantung pada stabilnya akademik gitu-gitu. Terus kondisi separah apa gitu. Jadi bantuannya juga case by case pasti berbeda gitu. Iya. Ada beberapa sekolah emang kayak gitu kok. Betul. Di sekolah-sekolah Katolik juga banyak yang kayak betul, gitu. Betul. Jadi kalau lu memang nggak mampu, ya mereka juga bisa kasih keringanan. Betul. Jadi nggak hanya yang punya duit doang bisa. Betul. Jadi menurut aku itu juga yang aku syukuri sih ketika ini terbuka gitu ya. Aku bisa kayak sedikit banyak kasih ada loh cara untuk kita bisa ketuk pintu dan bilang bahwa kita ya nggak mampu, tapi kita insya Allah bisa jalanin dengan kondisi di mana kita berjuang untuk kasih nilai yang terbaik aja gitu. Dan insya Allah mungkin ketuk pintunya tuh harus berkali-kali ya, tapi ada lah yang bukain gitu jalannya. Iya. Gitu. Oke. Berarti ini ya dulu banyak ini ya bermain-main di area Tanjung Duren. Iya, benar. Kan biasa orang pulang sekolah ke Central Park gitu kan. Jalan itu ya nggak bisa tuh aku kayak gitu. Iya, aku ngajar. Jadi yang aku ajarin adalah orang-orang yang pertama kali tahu aku buka suara bahwa aku bisa ngajar gitu. Ya, tetangga-tetangga dulu awalnya, tetangga-tetangga dekat rumah kayak dibayar berapa aja mas, nggak harus yang kalau sekarang ya aku bisa menentukan nih aku mau berapa nih tarifnya. Kalau dulu mah ya berapa aja deh berapa gitu aja. Sekarang kayak kasih red card ya. Udah kayak influencer. Jangan aja kan mulai kesana. Iya. Gitu. Gitu. Jadi sebenarnya aku lebih ke ngajar dulu, terus kayak ya ngajar itu namanya mulut ke mulut kan belum secepat itu, belum bisa luas langsung gitu kan. Jadi ya aku cari akal lagi nih apa ya gitu. Aku ikut lomba-lomba juga. Ikut lomba-lomba tuh kadang hadiah juga nggak selalu uang kan, ada yang hadiah voucher gitu. Hadiah voucher harus ada keluar uang dulu, itu agak susah tuh. Tapi alasannya kenapa aku ikut lomba-lomba juga bukan yang kayak lomba-lomba, nggak semua lomba aku bisa ikutin, itu satu. Tapi lomba yang paling masuk akal ya aku ikutin dulu, itu adalah lomba debat. Karena seperti yang debat bisa Om lihat, aku ngomongnya cepet banget kan, dan modal aku tuh lebih ke suara gitu sama suaranya mungkin nggak ideal, tapi kayak kecepatan bicara. Dan menurut aku lomba debat tuh nggak butuh modal, iya kan? Maksudnya modal riset iya, tapi nggak perlu aku les dulu sesuatu gitu-gitu kan. Jadi aku bisa tuh ikutan itu, belajar aku lomba debat. Oke, tadi kan sebelum dia datang ke sini nih katanya ini ya ngajar debat ya? Iya betul. Sebenarnya debat itu apa sih yang perlu dipelajarin supaya kita bisa, I don't know, kalau di Indonesia kayaknya kalau sekolah nggak pernah ngajarin ini ya, berdebat menurut gua boleh ya. Betul. Tapi dalam konteksnya adalah ya debat dalam ada konteksnya ya kan, ada kerangka pikirannya, betul. nggak bukan kayak yang acara-acara yang debat kusir yang penting gua kenceng aja suaranya. Itu sebenarnya gimana sih? Jadi kalau debat itu ada tipe-tipenya. Nah yang aku aja itu adalah Asian Parliamentary System gitu. Apa tuh? Asian Parliamentary System itu ada 3 orang dari tim pro, 3 orang dari tim kontra bicara bergantian gitu. Itu tipenya 1 orang ngomong kira-kira 4-7 menit.
Dan role-nya tuh beda-beda. Jadi antara first speaker, second speaker, third speaker tuh beda-beda. Nah, yang aku ajarin, karena ini kan biasanya yang ikut adalah orang-orang yang pertama kali juga nih berdebat gitu. Jadi aku kasih tahu apa sih perbedaannya role-nya si first speaker, dia harus kasih fondasi terhadap argumen temennya, kasih tahu temennya akan ngomong apa. Second speaker, dia bawa 2 argumen minimal gitu, elaborasinya harus seperti apa, strukturisasinya gitu. Kemudian yang third speaker perannya adalah dia harus membantu teman-temannya dulu untuk memberikan bidasan atau rebuttals. Baru kemudian si third speaker ini membawakan bidasan dia sendiri dan memberikan kesimpulan. Kayak gitu. Jadi roles-nya, tapi yang lebih unik itu sebenarnya aku ngajarin mereka tentang tipe-tipe sesat pikir. Tipe-tipe sesat pikir. Betul. Oke. Kan ada banyak tuh logical fallacy. Betul. Dan itu aku senang banget sih setiap kali aku ajarin itu, karena jadinya mereka juga bisa apply lebih dari konteks mereka ketika lomba debat gitu kan. Dalam keseharian juga mereka bisa berhati-hati terhadap orang yang mengemukakan itu, dan juga mereka supaya nggak mengemukakan itu. Oh, tapi bisa kan kalau berdebat gitu banyak dipakai kan logical fallacy buat supaya lawan debatnya jadi mati kutu kan? Iya, betul. Itu biasanya yang harus di-highlight dulu nih kayak mereka sudah melakukan ad hominem gitu ya, gitu. Iya. Ad hominem, apalagi sih ada strawman apa? Strawman, wah ex anak debat juga. Enggak sih. Ini appeal to authority. Jadi asalkan ada orang hebat yang ngomong, kita langsung yakin itu benar. Iya. Ada beberapa jenis lah. Mungkin Mersfam bisa cek tuh di Google gitu. 15 types of logical fallacy. Iya, ada kurang lebih 15. Oke. Jadi ngajarin untuk debat seperti itu. Ini debat yang proper ya. Debat proper, betul. Bukan debat kusir. Bukan debat kusir kan. Tapi bisa dipakai saat debat kusir. Bisa dipakai untuk meredamkan debat kusir, bisa. Iya. Karena gini kan, karena memang kita dari dulu sekolah nggak pernah diajarin ya. Contoh paling gampang deh kayak misalnya acara-acara debat pas lagi menjelang pemilu ya. I don't think it's debat. Iya. Karena jadi lebih kayak normatif aja. Iya, menurut saya pendapatnya gini. Sebenarnya yang debat yang menurut gua yang proper tuh, yang seru tuh kayak debat-debat pas itu tuh pemilihan presiden di Amerika tuh. Jadi dua kubu ini, dua pihak, dua capres ini memang saling kasih opini mereka, kasih kebijakan apa yang mereka ini, dan yang lain menyanggah. Betul, setuju. Kalau ini belakangan gue lihat bawa skrip masing-masing. Iya, dan saling menyetujui. Oh iya, ini kayak gini. Ya, itu bukan debat kan. Itu sih, karena orang berpikir kalau argumentasi itu harus selalu ditampilkan secara konstruktif, dan feedbacknya juga harus selalu konstruktif kepada lawan. Jadi itu disalah persepsikan gitu. Dia konstruktif itu artinya menyetujui, padahal kan enggak kan. Kita kan harus tetap brainstorm gitu. Dan enggak berarti juga itu debat tuh sebenarnya tujuannya bukan hanya menang kalah ya, tapi kayak konstruktif dalam hal kasih masukan ke satu sama lain supaya bangunan argumentasinya tuh sama-sama logical gitu. Iya. Karena kan gini loh, kalau misalnya ada satu opini atau ada satu kebijakan, kan sebenarnya kalau kita nggak setuju, kita mempertanyakan. Betul. Kritis. Kita kritis. Kenapa begini? Memang kalau solusi lain nggak bisa. Kita kan mencoba memberikan point of view yang lain kan, bukan untuk menyerang ya. Iya, betul. Kalau untuk menyerang mah, ya udah masuk ring aja udah ya kan, MMA gitu kan, atau tinju ya kan. Ya, maksudnya kan untuk seperti itu. Tapi kayaknya juga banyak orang di Indonesia kecenderungan juga menghindari debat sih. Malas debat kayak gitu. Betul. Karena mungkin nggak biasa ya, atau nggak terbiasa ketika dia punya opininya tuh ada yang mengkritik. Betul. Benar-benar kayak mereka mungkin bukan nggak terbiasa aja sih. Ada banyak hal ya yang bisa membuat orang jadinya defensif terhadap apa yang dia kemukakan secara argumentasi. Bisa juga dia merasa memang selama ini dia dibesarkan dengan cara yang seperti itu, kemudian dia merasa omongan dia pasti benar gitu, jadi agak sulit menerima omongan lain. Ada juga yang nggak mau pusing, jadi kayak ya udahlah capek jelasinnya gitu kan. Tapi menurut aku yang agak lebih bahaya yang tipe kedua sih, gitu. Karena yang capek ngejelasin itu sebenarnya dia punya privilege pengetahuannya, tapi ya ini tergantung juga ya, kan mungkin ada orang yang kapasitas energinya beda-beda. Tapi akan lebih baik sebenarnya kita coba edukasi sih. Kalau memang kita percaya apa yang kita tahu ini benar, kita coba kasih lihat gitu. Tapi lagi-lagi ya harus ujung-ujungnya respect semua orang punya opini gitu kan. Iya, begitu. Bisa kita selalu bisa sampai pada konklusi bahwa kita agree to disagree gitu. Nggak usah merasa itu gini sih. Nggak boleh ngerasa itu personal gitu. Bukan personal attack sebenarnya ketika argumentasi kita diserang ya. Kecuali dia ad hominem gitu kan. Ya, dia ngomong apa? Kamu kamu aja begini gitu ya. Itu baru nggak logika gitu kan. Iya. Tapi gini loh, sekarang kan di sosmed ya, dengan algoritmanya yang seperti itu ya. Itu kan menciptakan kalau opini gua ini bener,
dengan algoritma yang gua follow orang-orang atau pendapat-pendapat yang kurang lebih sama kayak gua, jadi dia seakan-akan kayak di dalam echo chambernya sendiri, divalidasi dan di dalam echo chamber dia sendiri. Iya, aku setuju sih itu. Betul. Itu kan jadinya kalau mau buat konteksnya debat ya balik lagi ya. Susah kan itu? Iya betul, karena dia terbiasa melihat lingkungan dia berpikir hal yang sama dengan dia gitu ya. Tapi menurut aku ketika orang ini benar-benar cerdas gitu dan dia tahu bahwa oh ini ada lingkungan yang mulai nggak bisa challenge apa yang dia kemukakan gitu, dia harusnya punya kerinduan sih untuk mencari tahu perspektif yang lebih luas daripada apa yang selama ini dia ketahui gitu ya. Tapi balik lagi itu kan tergantung ke inisiatif orangnya masing-masing gitu. Ada juga yang lebih nyaman divalidasi terus-menerus oleh orang-orang yang opininya seragam dengan dia. Berarti syaratnya kalau cerdas ya. Cerdas itu bisa dilatih menurut aku. Cerdas bisa dilatih. Betul. Sebagai guru, perspektif aku selalu seperti itu, Mas. Jadi nggak ada orang yang bodoh dan akan tetap bodoh, itu nggak pernah ada. Gitu. Jadi aku percaya the power of encouragement sih. Kalau aku sebagai guru gitu ya. Karena aku sedih juga kalau ada orang tua murid yang datang ke aku dan dia bilang kayak, nih anak saya butuh les karena kayaknya anak saya nggak bisa ngikutin pelajaran ya, dia agak dodol nih di sini gitu. Walaupun di smoothing ya dengan kayak dodol atau apa gitu. Menurut aku ketika orang terdekat kita tidak bisa meletakkan kepercayaan kepada bagaimana kita bisa berubah dan evolving, itu yang akan membuat anak ini malah tidak berkembang. Jadi ya ini agak psikologis ya perspektifnya. Tapi yang dari aku alami sebagai pengajar, anak ini tuh justru akan merasa lebih semangat ketika kita percaya bahwa ini kamu memang saat ini perlu dikembangkan ABC, tapi ada caranya untuk kamu berkembang gitu. Bukan berarti kamu didefinisikan pada ketidakbisaan kamu terhadap sesuatu gitu. Itu sih aku atau mungkin karena ini aja kan, misalnya kalau kayak tadi konteksnya les ini kan berarti kan pelajaran sekolah kan? Iya, pelajaran sekolah bahasa Inggris, public speaking, writing. Iya, atau mungkin misalnya matematikanya jelek, ya kan? Ya kalau misalnya matematikanya jelek ya mungkin sebenarnya dia memang kurang. Iya betul. Ya paling kalau gue ya udah yang penting bantu dia supaya dapat nilai minimal buat lulus aja gitu, jangan supaya digenjot supaya dia dapat nilai 10 ya, betul. Atau dapat nilai A. Karena kepintaran orang beda-beda. Iya kan, ini kan kayak sering kan tuh di Google tuh gue sering berapa kali lihat yang gambar apa tuh kalau tes tuh ada beberapa binatang yang lulus yang nilainya bagus adalah yang bisa berenang. Ya yang pasti menang ikan dong, gajah segala macam. Bisa manjat nggak bisa. Setuju banget. Iya, tapi kan it happens di sistem sekolah kita tuh. Betul. Ya, itu yang sedang dicoba direformasi. Gitu. Makanya itu juga kenapa aku tertarik ambil jurusan ini di Stanford. International Education Policy Analysis. Ini panjang nih kalau gue catat ya. International Comparative Education and International Education Policy Analysis. Betul, very specific. Iya, itu sebenarnya apaan gitu? Itu ngapain gitu loh? Iya. Jadi itu di bawah Stanford Graduate School of Education. Kalau ada, mungkin aku kasih sedikit mapping. Stanford itu ada banyak nih graduate schools-nya. Ada Stanford Graduate School yang of law gitu kan, ada yang business, itu Stanford GSB terkenal banget kan. Nah ini Graduate School of Education. Di bawah Graduate School of Education itu ada salah satu programnya khusus, itu adalah International Comparative Education dan International Education Policy Analysis. Pekerjaannya atau fokus dari si program ini adalah menganalisis kebijakan pendidikan di seluruh dunia. Seluruh dunia. Dan itu programnya memang data driven sama research base. Berarti memang dia culminates dalam satu thesis paper gitu. Kan ada beberapa graduate program yang kita ikut kelasnya, kemudian kita memenuhi standar kelas, kemudian kita lulus. Nah kalau ini kita harus bikin tesis gitu, dan tesis itu yang kita pelajari dan kita godok selama 1 tahun. Tesisnya mengenai apa? Mengenai salah satu studi kasus yang kita mau angkat terkait kebijakan pendidikan di mana aja, tapi aku pasti akan coba angkat tentang Indonesia gitu kan. Tapi kenapa kemudian aku tertarik ambil AEPA ini? Karena ada beberapa mata kuliah dia tuh yang menurut aku sangat ikonik gitu ya. Pertama kan emang itu dia multidisiplin. Jadi ada yang nggak hanya belajar tentang education-nya atau policy-nya, tapi dia berkaitan sama law-nya, teknologinya, gitu. Terus bisnisnya. Contohnya itu ada satu mata kuliah dia judulnya Resource Allocation in Education, gitu. Itu mempelajari gimana sih kita seharusnya mengalokasikan sumber daya, dan itu nggak cuma sumber daya manusia ya, tapi juga ada sumber daya ekonomi, sumber daya teknologi gitu, dalam pendidikan supaya kebijakan pendidikan ini efektif. Jadi singkatnya mempelajari gimana sih mendesain satu kebijakan yang bisa menyentuh semua generasi dan semua lapisan status sosial sih idealnya ya. Idealnya. Oke. Cuman gini, setelah belajar nih, let's say lulus gini.
berarti ini kan mau dibawa ke Indonesia kan, ilmu ini mau dibawa ke Indonesia kan. Gimana nanti mau implementasinya nih? Sebenarnya biasanya kalau Stanford Graduate School of Education itu ada beberapa nih, dia kasih tahu di laman websitenya itu job placementnya tuh biasa di mana aja sih gitu. Kayak Ada. biasanya lulusan tuh akan jadi apa aja gitu. Nah itu range-nya gede banget mas. Dari ada yang policy analyst yang benar-benar analisa kebijakan, ada yang kemudian dia jadi product manager, jadi dia mendesain produk-produknya edutech gitu ya. Terus bahkan ada juga yang kayak investment consultant yang kayak gitu-gitu lah. Jadi beragam sekali. Tapi kalau aku sih lebih pengen aku lebih ke policy analyst. Jadi aku pengen menganalisa kebijakan untuk kemudian memberikan rekomendasi kebijakan kita tuh sebaiknya seperti apa gitu. Itu sih goals aku ya. Tapi kalau di personal statement itu pasti aku bilang kayak ya aku memang punya mimpi besar dan semua orang menurut aku valid untuk punya itu ya. Aku pengen jadi Menteri Pendidikan yang bisa leading with both heart and heart. Menteri Pendidikan. Ini ya, jadi penerusnya. Iya betul. Mr. Nadiem Makarim. Amin. Ya mungkin kalau misalnya orang lihat background aku sebenarnya hukum kan gitu. Iya. Jadi aku lintas dan menurut aku lintas ini memang suatu hal yang aku coba putuskan dengan berani gitu. Karena menurut aku mungkin sarjana hukum aku cukup untuk aku berpraktik hukum di Indonesia gitu. Tapi dengan aku lintas jurusan gitu, itu akan memperluas perspektif aku. Jadi yang pengen aku tingkatin sebenarnya lebih ke contextual sensibility-nya sih. Contextual sensibility itu artinya ketika aku merumuskan suatu kebijakan atau hukum gitu ya, aku bisa tahu sebenarnya apa yang dibutuhkan di luar dari ilmu hukum aku. Ilmu hukum sendiri kan pasti multidisiplin kan. Iya. Oke. Cuman gini kan, lulus di ini ya, ambil UI ya, lulus Fakultas Hukum UI. Lalu sempat kerja di law firm segala macam. Iya betul, dari sebelum lulus itu. Lalu kerja di GovTech ya. Nah di GovTech ini sebagai legal and policy manager. Itu ngapain sih di situ? Iya, kalau legal and policy manager biasanya kita bekerja sama aktif sama Biro Hukumnya Kementerian Pendidikan untuk memberikan rekomendasi terhadap rumusan hukum yang akan dibuat atau kebijakan yang akan dibuat oleh Kemendikbud terkait dengan inovasi di bidang pendidikan gitu, inovasi teknologi di bidang pendidikan. Kalau bahasa canggih itu ada policy intervention gitu, supaya kita bisa mengeskalasi program-program yang kita mau jalan dan supaya kebijakan ini menikahkan antara kebijakan teknologi sama kebijakan hukum, dan di situ perannya legal and policy manager menjembatani timnya GovTech Edu dengan bagaimana cara tim bekerja di kementerian gitu. Berarti gini, keputusan lu ngambil ini S2 Stanford dengan jurusan panjangnya tadi singkatnya apa? IEPA. IEPE. Iya. IEPE ya. SCSI lah. Panjang banget soalnya. Emang karena bekerja lagi pas di GovTech ini? Bukan hanya itu sebenarnya. Bukan hanya itu. Iya, karena menurut aku hidup aku secara pribadi itu terbantu banget sama pendidikan, Mas. Aku bisa sangat berani bilang bahwa ya aku dulu sangat miskin gitu. Dan yang membantu aku mengubah nasib aku adalah pendidikan dan bagaimana aku mengajar. Karena ini yang mengajar itu benar-benar praktikal gitu ya reasonnya. Karena ketika aku di usia let's say waktu itu 2018 itu tiba-tiba muridku banyak banget, dan itu sangat membantu perekonomian aku dan keluarga aku gitu ya. Jadi aku merasa aku terbantu dari pendidikan dan bagaimana aku menjadi seorang pengajar. Dan itu juga yang justru jadi alasan kenapa akhirnya aku pivoting dari karir aku sebagai lawyer gitu. Karena aku merasa aku pengen cari bidang kontribusi yang bisa give back blessings aku gitu. Dan menurut aku GovTech Edu ini adalah platform yang sangat sesuai gitu. Dan ketika aku di GovTech Edu ketemu berbagai macam isu yang menurut aku kayaknya aku dengan sarjana hukumku itu belum cukup. Aku akan lebih baik kalau misalnya aku bisa belajar sesuatu yang bisa mengakomodasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aku temukan di karir aku. Makanya kalau misalnya di Instagram orang-orang suka tanya gimana sih cara masuk Stanford, menurut aku bukan gimana cara masuk Stanford sih, tapi kamu mau belajar apa dulu. Pengalaman profesional kamu akan membantu kamu menavigasi kira-kira kamu mau nextnya tuh butuh apa gitu. Ya, tapi kan tetap aja mau belajar apa di Stanford kan nggak semua orang bisa masuk Stanford. Punya duit banyak juga belum tentu kalau ini kan. Kalau misalnya memang ya otak lu mentok kan susah kan, tetap aja kan gimana? Menurut aku at least yang penting kalau misalnya memang punya mimpi besar, aku nggak pernah melarang orang untuk punya mimpi besar. Gitu. Aku percayalah orang pasti bisa gitu. Maksudnya at least dia punya satu goals, itu ada sesuatu yang baik. Berani mimpi itu bagus gitu. Tapi mungkin jangan cuman melihat nama besar kampus gitu. Tapi
supaya kita juga nggak patah hati. Misalnya suatu hari ketika kita bilang oh aku mau masuk Stanford terus amit-amit ternyata ditolak gitu sama Stanfordnya, itu bukan berarti kita nggak mampu gitu. Tapi bisa jadi memang program itu nggak cocok gitu. Gimana caranya admission melihat kecocokan macam-macam. Bisa dia lihat ini anak sebelumnya kerja apa gitu kan. Terus kenapa dia tiba-tiba mau belajar education, misalnya background dia bisnis gitu. Aku sendiri pun ketika aku orang hukum, aku mau belajar education, aku bikin personal statementnya itu 2 kali lipat dari banyak yang seharusnya. So aku bilang di bawahnya kayak maaf, aku tulis lebih banyak karena aku pikir aku harus menjelaskan lebih rinci kenapa aku pivoting gitu. Dan itu sebenarnya si Stanford bilang maximum recommended length-nya itu 1,000 words. Tapi aku nulis 2.200 kata gitu. Aku literally tulis di bawahnya kayak sorry aku harus tulis 2.200 kata. This is no way to showing my disobedience segala macam. Karena menurut aku memang menjelaskan itu secara rinci supaya orang ngerti. Admission kan nggak kenal kita gitu. Dia bukan teman kita, dia nggak tahu kisah hidup kita gitu. Kadang-kadang juga dia juga nggak baca semuanya, dia cuma skimming doang gitu. Kan? That's why nyusun personal statement itu menurut aku memang jantungnya sih gitu. Selain bahwa kita harus mendesain arah karir kita supaya lebih sesuai dengan program yang kita mau. Tapi itu bisa intentional dan unintentional sih sebenarnya. Iya. Wow, ternyata ini ya nggak segampang itu ya. Iya, memang deep research sih mas. Aku izin minum. Ya nggak apa-apa minum. Terus katanya ada bikin esai ngambil source-nya dari e-commerce. Esai yang mana sih? Jadi kalau Stanford itu SJSI itu ada lebih banyak persyaratan ya sebenarnya. Untuk program yang IEPA ini dia tuh ada research sample juga. Jadi aku harus membahas satu studi kasus gitu. Yang kedua adalah personal statement. Dan yang ketiga adalah diversity statement gitu. Nah yang personal statement aku ini banyak mengangkat isu-isu terkait dengan pendidikan, teknologi gitu. Jadi yang aku bahas itu adalah salah satunya gimana sih inovasi teknologi kita itu sering mendapatkan kritik di bidang pendidikan ya. Sering mendapatkan kritik bahwa ini kok nggak menunggu supaya guru dan murid di daerah 3T itu bisa beradaptasi gitu. Padahal kan sebenarnya inovasi ini kita desain juga dengan secara akomodatif gitu supaya misalnya aplikasinya cukup ringan untuk dipakai di daerah 3T. Tapi kan kritik itu akan terus ada sampai kita dianggap bisa mengkomunikasikan itu secara efektif gitu. Jadi aku bahas dari perspektif edutech-nya. Kemudian aku juga bahas gimana pelayanan pemerintah itu memang biasanya ketika pemerintah memindahkan itu ke bidang teknologi suka tidak optimal gitu ya. Kayak misalnya aplikasi-aplikasi pemerintah suka ada yang error lah segala macam, nggak sesmooth kalau misalnya aplikasi ini dibuat oleh swasta gitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan tech gitu, aku juga banyak memperhatikan gimana e-commerce belakangan ini bahas tentang tech winter, pengelolaan resources dalam tech gitu. Menurut aku ketika kita bicara tentang kebijakan dan resources itu memang sangat luas gitu ya ranah diskusinya gitu. Jadi aku tertarik aja sih gimana ngikutin gimana sih teriakan-teriakan orang-orang yang beraspirasi lewat e-commerce. Dan itu membantu aku untuk terinspirasi menyusun esai aku gitu. Jadi yang aku bahas nggak tentang satu aspek aja dalam pendidikan, tapi gimana pendidikan itu berkaitan dengan teknologi, sumber daya manusianya, dan teknologi itu kan ketika diterapkan balik lagi ke target kita kan. Gimana kita mengkomunikasikan kebijakan teknologi kita itu ke masyarakat dan target yang membutuhkan kebijakan tersebut. Kalau misalnya pendidikan ya berarti guru dan murid gitu. Gitu. Oke, gila ya kita dijadikan referensi dulu. Esai. Ya itu menghibur banget sih olahan-olahan konten Nemurs itu. Menurut aku kayak merakyat banget gitu. Iya. Karena akhirnya banyak yang relate sama ini konten-kontennya. Betul. Dan menurut aku itu sih intinya kita harus bikin sesuatu yang memang jadi masalah banyak orang gitu kan. Kita memang targetin sekolah adalah untuk nyelesain masalah. Jadi kita harus tahu masalah yang orang-orang rasain itu apa. Iya. Udah sering dijadikan kutipan sumber berita beberapa kali sama media mainstream. Kita dijadikan yang penting dikasih kredit nggak? Ya mereka tulis sih dia dikutip dari akun e-commerce. Verified kan ya berarti e-commerce. Gokil. Iya. Emang judul esainya apa sih? Revolutionizing education, democratizing access, and empowering the marginalized. Empowering the marginalized. Iya, jadi merevolusi pendidikan, kemudian mendemokratisasi akses dan memberdayakan marginal. Aku tertarik sih kalau mau cerita lebih lanjut tentang esainya. Let's go. Iya. Nih. Gue juga ada satu concern tentang pendidikan adalah begini. Sebenarnya sistem pendidikan kita nih udah dipakai lama banget kan. Iya.
tahu nggak siapa yang bikin sistem pendidikan seperti sekarang ini nih? Sistem pendidikan apa nih maksudnya? Yang kita pakai sekarang. Kurikulumnya kah? Ya kurikulum segala macam. Itu ada satu orang namanya Horace Mann. Oke. Itu tahun 1000, gue lupa ya, antara 1800 atau 1700-an, itu berarti udah dipakai sejak abad 18 kurang lebih. Dan sistemnya sampai sekarang itu nggak terlalu berubah. Jadi kalau misalnya kita datang ke sekolah, kita tuh cuma kayak diajar baca buku cetak. Kalau ada ujian ya lu tulis jawaban sesuai apa yang udah diajarin di buku cetak. Maka kayak misalnya gini, yang menurutku paling konyol, soalnya esai. Tapi jawabannya harus plek-ketiplek sama di buku cetak. Kan esai kan bagaimana cara menuangkan pikiran kita kan dalam bentuk tulisan kan. Cuman kan akhirnya kita memang lulus sekolah, gue juga belum lama ini tulis juga kritik ini di LinkedIn sih. Kita lulus akhirnya cuman menjadi orang-orang yang cuma jago ngapal doang. Cetakan doang. Ketika lulus sekolah, lulus kuliah, pas masuk ke dunia kerja, basic logic thinkingnya tuh nggak jalan. Karena udah terbiasa kalau ada ini ya udah kalau ada A jawabannya B. Nurut gitu ya. Ya memang sebenarnya Horace Mann itu bikin sistem supaya kita tuh nurut, patuh. Yang kayak dan itu juga diterapin di dunia kerja. Sorry to say, kalau misalnya kita nggak patuh, kita misalnya ini ya kita kena punishment. Ya kan sistem punishment dan rewarding ini kan mirip kayak di sekolah kan. Yang itu masih dipakai sampai sekarang loh. Walaupun memang udah ada pengembangan ya, tapi nggak terlalu signifikan. Menurut aku itu ada gap antara konseptualnya dan praktikalnya, Mas. Jadi memang di beberapa sekolah itu udah terevolusi tuh, berubah yang kayak gitu. Mereka nggak lagi menilai murid secara kuantitatif, mereka lebih mengapresiasi kreativitas murid, dan dia percaya bahwa kemampuan murid itu tidak didefinisikan pada beberapa subjek gitu. Tapi memang adaptasi dari kurikulum itu memang butuh waktu. Jadi apalagi kalau misalnya pergantian kebijakan, pergantian pemimpin itu berakhir pada pergantian kurikulum, itu juga kan agak sulit nih untuk si guru dan sekolahnya adaptasi, mempelajari. Karena kan ketika berganti kurikulum yang ganti dan pusing itu bukan cuman murid kan, pasti kan yang menyampaikan kurikulum itu gurunya gitu. Jadi kita mengarah ke arah yang baik menurut aku, bahwa mulai aware, misalnya Mas juga udah bisa melontarkan kritik seperti itu. Kalau dulu mungkin orang-orang berpikir ya bentukannya memang dari dulu begini aja nih, kita nurut apa kata guru, guru nggak boleh dikritik gitu kan. Tapi ini aku ngomong sebagai aku yang juga udah mengalami peran sebagai guru atau mengajar gitu ya. Aku melihat banyak kok sekolah-sekolah yang sekarang mereka lihat arahan dari kurikulum Merdeka juga misalnya sekarang, mereka juga mengubah cara mereka mengajar dan mengapresiasi murid, terus cara mereka mendengarkan. Jadi pembelajaran di kelas tuh nggak satu arah lagi. Gitu. Guru walaupun dia guru SD, dia juga tetap bisa belajar dari murid-muridnya masih SD itu gitu. Kan dulu kan kita pikir kayak gimana sih konsep guru belajar dari murid tuh berarti harus muridnya udah pinter dulu dong gitu kan. Nggak juga loh. Misalnya guru tuh jadinya bisa tahu kalau jenis-jenis orang tuh, jenis-jenis anak tuh berbeda-beda, kemampuan mereka berbeda-beda gitu. Dan itu memang makanya guru tuh perannya penting. Ketika memang kurikulumnya misalnya dianggap nggak terlalu sesuai dengan gimana dia bisa berhasil untuk membentuk anak-anak, ini perannya guru untuk menjadi lebih aktif gitu ya, dan encouraging, bilang bahwa oh ini harusnya walaupun saya berpendapat ini, walaupun jawaban A itu benar gitu, tapi sebenarnya jawaban C itu bisa benar kalau gitu. Jadi kayak guru memberikan kontekstualitas itu kepada muridnya. Itu menurut aku itu makanya kenapa guru tuh peranan paling penting ya kalau kita bisa tentang kebijakan pendidikan gitu kan. Kita berdayakan dulu nih gurunya, nanti supaya dia bisa ngajarin dan membentuk generasi muda yang berikutnya gitu. Iya. Tapi kan PR lagi kan buat gurunya untuk juga ini terus berkembang, terus belajar kan. Betul. Memang itu tanggung jawabnya guru. Iya. Nah, tapi balik lagi kan ada daerah-daerah yang tadi kan lu bilang yang itu kan 3T itu kan. Betul. Itu kan lebih challenging lagi buat mereka akses seperti informasi seperti ini kan. Betul. Itu makanya negara harus ikut campur. Di situ negara harus ikut campur, bahwa kita tahu ada fakta guru di daerah 3T itu masih harus kita bantu gitu ya. Di situ negara harus afirmasi gitu kan. Memang itu yang kita harus perhatikan gitu. Jadi setiap kebijakan itu harus bisa mengakomodasi mereka yang kita sasar gitu ya. Dan kita sasar itu berarti bukan hanya guru-guru di daerah perkotaan gitu, guru-guru daerah 3T juga. Jadi kita dengarkan. Sebenarnya untuk tahu mereka tuh butuhnya apa ya, kita harus tanya mereka butuhnya apa gitu kan. Dan kebijakan itu secara dinamis bisa menyesuaikan, walaupun misalnya temponya tidak bisa secepat itu ya. Untuk langsung A maunya apa, sekelompok A maunya apa terus kita langsung ubah gitu. Tapi I think we are going
to the right direction. Apa sih sebenarnya kebutuhan guru sekarang nih yang benar-benar paling utama banget dan urgent? Menurut aku kalau guru ada beberapa yang mereka pusingkan dan yang waktu itu aku angkat juga di dalam esaiku adalah kebijakan pendidikan atau kurikulum yang berubah karena mereka misalnya jadi merasa bahwa harus belajar lagi nih segala macam. Terus kalau misalnya ada satu kebijakan harus dikomunikasikan dengan baik dulu ke mereka supaya mereka bisa adaptasi gitu. Misalnya ini intervensi teknologi, ajarin dulu nih mereka gimana caranya gitu ya. Gitu sih. Gimana dengan misalnya contoh taraf hidup dan penghasilan? Betul. Ya, kayak misalnya guru-guru honorer gitu kan. Ya, untuk guru honorer itu meminta diangkat. Jadi mungkin perspektif aku adalah sebagai pengajar, aku bukan guru yang bekerja di satu institusi gitu ya, tapi aku suka baca-baca gimana guru honorer bilang mereka harus ya standar kehidupannya dinaikkan gitu. Aku rasa kebijakan itu sebenarnya lagi digodok ya, dan itu pasti kebijakan yang sedang digodok itu akan terus dinamis. Maksudnya kalau kita implementasi satu kebijakan dan itu masih dapat banyak kritik, berarti mungkin ada yang harus disesuaikan lagi, dan itu pasti lagi aktif dipelajari juga untuk gimana cara kita bisa mengakomodasi dan meningkatkan kesejahteraan guru. Tapi kalau dari yang sekarang approach-nya adalah gimana guru honorer ini kita elevasi dulu nih dari kemampuannya supaya mereka tuh juga bisa percaya diri dengan kemampuan mereka yang selama ini dilekatkan dengan kata-kata honorer gitu kan. Apa yang membedakan si guru honorer ini kan mereka sama-sama niatnya mulia gitu kan. Jadi ya gimana caranya supaya mereka bisa dianggap merasa sebanding juga dan lebih percaya diri. Kita increase dulu competitiveness-nya mereka nih gitu. Karena kan juga ada, ini narasi sebenarnya udah lama sih ya. Guru itu mengabdi. Jadi kalau mengabdi itu nggak boleh tuh minta dong gaji dinaikin, seakan-akan tuh jadi suatu hal yang salah. Dan akhirnya ada pembiaran bertahun-tahun kan, jadinya seakan-akan ya jadi guru ya udah nggak bisa nuntut banyak-banyak karena lu tuh ngabdi. Tapi sebenarnya kalau menurut gua, kalau guru ini secara paling gampang gini deh, pas mereka pulang ngajar mereka nggak perlu pusingin lagi hari ini mesti makan apa. Itu pasti mereka akan belajar, ngajar akan jauh lebih optimal sih. Kan ada kan cerita-cerita gitu kan, guru pulang sekolah mau nggak mau dia harus ngojek lagi atau betul. Ini ya gimana bisa optimal fokus, ngajarin muridnya atau mau belajar hal baru. Iya kan, karena itu konteksnya adalah ngabdi doang. Iya, betul. Itu makanya ketika kita punya persepsi yang ini mengakar gitu ya, kita bisa bilang guru itu konsepnya mengabdi, guru tuh harus ikhlas gitu. Berarti ada yang salah nih dengan persepsi kita melihat seorang guru. Kan? Betul, guru kan profesi, dia juga sekolah untuk bisa sampai ke sana gitu. Mereka juga mengajar ke kelas itu butuh biaya gitu. Berarti ada paradigma yang harus direvolusi juga nih gitu. Dari itu biasanya top down. Jadi kayak gimana cara si pimpinannya itu memperlakukan guru itu akan diikuti nih perlahan-lahan, tapi semuanya pasti butuh proses Mas gitu. Butuh protes, kadang dapat protes ya gitu. Tapi semua pasti butuh proses. Tapi menurut aku gimana stance pemimpin dalam memperlakukan gurunya, tahu bagaimana cara menghargai guru gitu. Itu menurut aku adalah hal yang paling penting ya untuk membentuk ya bahkan kalau misalnya ada yang harus kita dobrak gitu stigmanya terhadap bagaimana kita memperlakukan guru, itu bisa terbentuk dari sana sih. Gimana sih quote and quote-nya stance si instansi ini dalam memperlakukan guru gitu misalnya. Bagaimana stance orang ini memperlakukan guru. Tapi menurut aku menghargai guru itu seharusnya datang dari inisiatif kita ya sebagai manusia yang ngerasa sangat terbantu dengan pendidikan gitu. Sebagusnya karir kita, kalau kita nggak ada yang ajarin dari kecil gitu, siapa yang bisa ubah? Jadi kayak sayang banget kalau misalnya guru itu diasosiasikan sebagai pekerjaan mengabdi yang harus mengorbankan diri gitu. Dia mengabdi iya, tapi mengabdi itu juga kita harus hargai loh gitu. Itu kan pengorbanan gitu. Jangan kita dibiarin oh ya mengabdi silakan aja korbankan diri terus gitu. Nggak bisa. Nah terus kaitan lu nih, kerjaan lu yang sekarang di bidang hukum dengan pendidikan itu sebenarnya apa sih kaitannya? Iya, kalau di row yang tadi aku udah ceritain tentang peran aku sekarang. Tapi kenapa aku memutuskan untuk lintas jurusan ya supaya aku bisa increase contextual sensibility aku tadi itu sih. Bahwa aku paham gimana merumuskan satu kebijakan atau memformulasikan hukum itu ya harus mendengarkan dan tahu dengan kondisi di lapangan itu kayak apa gitu. Dan sebenarnya yang paling penting dan aku tekanin juga adalah kita mau explore sesuatu yang belum pernah dieksplor. Jadi unexplored approach gitu ya, yang diterapkan di negara lain. Maksudnya kalau kita
mempelajari gimana Indonesia, terus habis itu mencoba menerapkan kebijakan berdasarkan masalah yang kita temukan, itu bagus banget gitu ya. Tapi siapa tahu ada praktek di negara lain yang case-nya bisa sama, use case-nya untuk kemudian kita bisa terapkan. Atau di negara lain ada yang udah mengimplementasikan hal serupa di Indonesia tidak cukup efektif, jadi kita bisa hati-hati nih ketika di Indonesia mau diterapkan. Oh ini pernah nggak terjadi nih, gagal atau outcomes-nya tidak seperti yang diharapkan gitu. Jadi kayak itu sih gunanya comparative education ya, policy analysis tuh kita tahu yang mana yang bisa dipakai gitu. Ngomong-ngomong negara lain nih ya, ini cerita nih pas lagi Jepang dibom ya pas perang dunia kedua, Hiroshima Nagasaki kan. Waktu itu kan pas lagi mereka ya mau coba bangun lagi, rebuild lagi kan, salah satu yang dikumpulin itu awal-awal adalah guru. Kan. Iya. Karena mereka nggak mau kehilangan ini rantai pengetahuan dan pendidikannya itu. Betul. Jadi guru dulu yang dikumpulin, bukannya pejabat atau itu kan politikus gitu. Benar. Gimana cara negara memandang profesi itu kan? Gitu. Itu makanya menurut aku ya memang penting nih untuk kita mulai mendobrak stigma kalau memang masih ada yang tidak menghargai perannya guru gitu kan. Padahal kan ketika mereka cukup jadi besar sekarang, mereka harusnya ingat dari mana mereka berawal. Iya sih. Waktu belum bisa baca. Iya benar. Ya mungkin nggak selalu orang tua kan yang ngajarin pertama kali gitu. Iya. Menarik. Nah terus ada bikin sejuta cita Indonesia, terus estafet kebaikan, itu apalagi nih, kayaknya banyak yang dikerjain ya. Jadi bahkan awalan essay personal statement aku itu, aku bilang bahwa aku tuh ceritain gimana aku ngajar namanya Harvard Model Congress Asia. Harvard Model Congress Asia. Ya, itu kayak adalah satu kompetisi gitu ya. Terus aku bilang bahwa aku tuh sebenarnya nggak pernah loh jadi alumninya si HMCA ini. Aku nggak pernah ikut lomba-lomba yang sampai ke internasional gimana gitu, karena aku nggak punya resources. Itu awalan essay aku kayak. Tapi kenapa aku bisa ngajar itu karena aku cukup beruntung, aku bisa punya akses ke sana gitu, dari satu mulut ke mulut. Tapi karena aku tahu aku dulu nggak punya akses, makanya yang sekarang aku lakukan adalah aku ngajar, terus aku membantu mendidikan si sejuta cita itu, dan juga aku sekarang bekerja di bidang hukum dan pendidikan gitu. Dan kenapa alasannya aku bikin sejuta cita sama estafet kebaikan? Kalau sejuta cita itu kan dia lebih ke ini nih, kenapa namanya sejuta cita itu juga aku yang usulin. Di Indonesia itu cenderung ketika orang punya kesulitan ekonomi, dia dikerdilkan. Ya, dikerdilkan itu bukan hanya dipandang rendah sih, tapi dianggap nggak layak untuk punya mimpi gitu. Nggak layak punya mimpi. Betul, kayak kamu tuh cukupnya segini gitu. Kalau misalnya kamu mau mimpi lebih dari gitu nggak bisa, kamu nggak ada uangnya kayak gitu kan. Atau kayak nggak cuma soal ekonomi lah, misalnya kamu udah tembus 40 something gitu, udah nggak bisa lah kamu sekolah lagi buat apa gitu. Jadi kayak banyak banget suara-suara sumbang yang menghalangi orang untuk bahkan mulai mimpi gitu kan. Jadi menurut aku sejuta cita itu melambangkan bahwa semua orang boleh punya sejuta cita-cita gitu. Dan si sejuta cita ini ya menggambarkan bagaimana kita mencoba menjembatani itu. Ketika orang punya keinginan untuk mengembangkan diri, mereka coba bisa cari eventnya segala macam gitu. Nah kalau estafet kebaikan, itu latar belakangnya kenapa namanya estafet kebaikan, karena aku memang lagi mengestafetkan kebaikan orang. Jadi waktu 2018 itu aku bikin estafet kebaikan. Adik aku tuh lagi mau ikut ujian PTN. Oke, PTN. Ya, perguruan tinggi negeri. Dan waktu itu kondisinya adikku tuh dari putus sekolah kan, Mas. Jadi aku baru masukin adikku ke PKBM. Pusat kayak paket C. Oke. Kejar paket C gitu ya. Betul. Jadi karena dulu kondisinya kita sempat putus sekolah, terus ex penabur gitu ya. Aku pernah datengin satu yayasan yang bisa membiayai anak tidak mampu, mereka nolak. Oh ya? Karena dianggap ini kamu dulunya kayaknya penabur nih gitu ya kan, kayak mereka nggak percaya kalau misalnya aku tuh ya sesusah itu gitu, kami susah itu. Aku ingat banget aku jalan kaki pulang dari situ, terus kayak kecewa banget, kayak oh my god aku sedih banget, bahkan aku butuh bantuan untuk adikku aja, orang tuh nggak percaya nih karena dianggap kita dari sekolah bagus gitu kan. Nah tapi akhirnya singkat cerita aku cari uang untuk bisa sekolahin adikku lewat paket C supaya dia at least dapat ijazah dong, ijazah penyetaraan, supaya dia bisa ikut ujian si PTN itu, SBMPTN dulu namanya. Tapi ikut ujian SBMPTN itu karena adikku nggak pernah SMA, beda dong sama aku. Aku dulu masih bisa belajar sendiri jelas gitu kan. Aku bisa belajar sendiri kayak ya, mungkin dari penaburnya juga udah cukup baik nih bekal dari aku belajar dari pocket, buku pocket juga cukup. Tapi adikku ini istilahnya SMA 3 tahun, dia cuma belajar dalam sekian bulan aja di paket C gitu. Aku sedih karena kayak gila, aku nggak bisa bimbelin adik aku, uangnya tuh belum cukup gitu.
Terus ada temen aku punya temen lagi gitu, dia tahu cerita aku. Ini salah satu sedikit dari temen aku yang tahu kisah aku di kuliah. Terus dia nawarin, gimana kalau adik kamu aku bayarin les online. Ada satu platform online yang nawarin pelatihan untuk SBMPTN segala macam gitu. Kenapa aku nggak bisa ajarin adikku langsung? Kan aku guru kan. Itu aku tuh IPS, adikku tuh IPA. Dia dulu pengen banget jadi dokter. Pengen jadi dokter ya, nggak nyambung. Iya betul. Jadi aku tahu ada di mana aku kayak nggak bisa ajarin adikku, dan ini adikku harus belajar di tempat lain gitu. Tapi saat itu di usia aku belum punya cukup uang gitu. Jadi aku kayak senang banget pas ada yang mau bayarin adikku les online gitu kan. Terus aku bilang, oke, nanti kalau aku dapat kerja 2018 itu kan aku juga udah mulai sebar-sebar CV gitu ya. Aku kalau dapat kerja aku bakal ganti kamu 400.000 jumlah waktu itu. Aku inget banget. Terus dia bilang, nggak usah diganti, itu kamu estafetin aja gitu. Jadi kayak kasih ke orang lain yang lebih butuh gitu. Kayak jadi kayak aku bikin itu namanya estafet kebaikan, karena itu di tahun dimana adikku bisa paket C, bisa SBMPTN, kemudian dia bisa kuliah lagi gitu. Dan itu semua karena kebaikan satu orang, dan dia pesannya cuman coba estafet lagi aja gitu. Dan kenapa aku nyasarin anak jalanan? Jadi estafet kebaikan itu anak jalanan. Karena menurut aku anak jalanan itu kelihatan gitu. Tapi banyak orang yang nggak mau tahu mereka tuh masalahnya apa. Menurut aku bisa cukup relate dengan gimana anak jalanan itu gitu. Karena anak jalanan kalau kita lihat jarang ada yang nangis-nangis gitu kan ya di jalanan. Iya kan, mereka selalu kayak kecek-kecek, mukanya senang-senang aja gitu. Tapi menurut aku ya mereka melawan battles mereka sendiri gitu. Jadi aku bisa relate lah gitu. Ya gitu. Jadi kayak menurut aku anak-anak jalanan ini ada, tapi banyak orang yang berpikir bahwa oh dia ini bisa jadi liar, nakal gitu kan, anak jalanan gitu kan. Terus dianggapnya hidup di jalanan nggak pernah ada yang ngajarin, tapi nggak ada juga yang mau ngajarin, sengaja ngajarin gitu. Mungkin ada tapi belum banyak gitu. Jadi menurut aku sasaran utamanya estafet kebaikan itu dulu anak jalanan adalah karena satu, aku relate, dan kedua banyak masalah yang berkaitan sama anak jalanan ini sifatnya berlapis. Oh iya, betul. Gitu. Karena anak jalanan ini kan nggak mau dan nggak memilih untuk seperti itu. Betul. Ada yang seperti itu, ada juga yang memang terjebak dalam rantai eksploitasinya. Itu juga makanya estafet kebaikan itu bentuk donasinya bukan uang mas sebenarnya. Kita tuh lebih kayak kalau misalnya mereka ada punya kebutuhan sekolah, kita bantu sekolahnya langsung bayarin ke sekolahnya, atau kita kasih mereka ini sebenarnya signaturenya estafet kebaikan itu, donasi yang kita bikin itu dibungkus dalam bentuk kado. Karena kan kalau misalnya mungkin Om juga tahu, kalau misalnya mau nyumbang tuh biasanya kita pakai dus gitu kan. Nih buat panti asuhan gitu, 1 dus gitu. Nah sedangkan menurut aku kalau misalnya anak jalanan itu selain karena mereka juga nggak selalu terkumpul ya, mereka kan perseorangan tuh. Jadi kalau misalnya kita kasih dus gitu dan tanpa kita sortir dulu apalagi, itu kan ya kita nggak tahu itu akan berguna sama mereka atau nggak personalize gitu. Dan kalau kita sortir abis itu kita bungkus, itu artinya kita mencoba melihat dia sebagai orang yang bisa kita hargai lah gitu. Kalau misalnya kita kasih donasi terus sebenarnya kita kasih hadiah kan, kita mau dia nggak ngerasa dikasihanin gitu. Kita mau pengen dia ngerasa semangat untuk kayak ini tuh saya lagi dihargai loh, saya dikasih kado, bukan kayak ini donasi untuk kamu gitu. Not saying that donasi itu bentuk yang selama ini terjadi itu salah, tapi menurut aku bisa dibuat dengan lebih cantik di mana mereka bisa lebih dihargai. Karena beda antara care atau hanya sekedar donasi doang. Betul, ada kan misalnya yang kayak pakaian bekas gue banyak nih gitu kan. Udah kasih aja lah. Betul. Tapi kan balik lagi kan, kalau yang kita kan kecenderungan yang sering gue lihat nih, kayak misalnya paling gampang gini deh, tadi kan konteksnya anak jalanan di pinggir jalan gitu lagi lampu merah gitu. Ada yang lagi ini kita kasih aja gitu kan. Tapi kan ya udah, kita selesai urusan di situ. Kita merasa yaudah nih kita udah kasih, ya udahlah itu urusan dia kan. Tapi sebenarnya kan ya itu tadi ya. Kalau tadi lu bilang ada personalize-nya, berarti kan lu emang menunjukkan gue care nih sama sosok lu nih. Betul. Secara pribadi kepada lu nih. Itu yang ngebedain sih. Iya betul. Karena si anak jalanan ini satu umurnya juga beda-beda gitu kan. Ada yang dia dari lahir tuh di jalanan. Ada yang kayak umur 6 tahun dia keluar dari sekolah karena apa mamanya juga jualan di sana, atau kayak nggak bisa biayain segala macem banget, kompleks banget nih si permasalahan anak jalanan ini. Jadi cara kita membantu mereka pun juga beda-beda. Aku pernah bikin kayak workshop yang isinya tuh benar-benar cuma ngajak mereka main gitu. Karena anak jalanan ini ya mereka kerja gitu kan dari usia yang sangat kecil. Mungkin mereka nggak tahu kalau di usia mereka adalah mereka harusnya lagi puas-puasnya main gitu.
Dulu aku bikin satu workshop yang literally cuma ngajakin mereka main aja gitu. Terus ada juga workshop yang kalau misalnya mereka lagi mau, ada beberapa anak yang emang kayak, Kak ajarin aku baca dong atau ajarin bahasa Inggris, ya udah aku ngajar tuh gitu, ngajarin mereka pro bono gitu. Gue ada pengalaman kayak gini. Ini maksudnya kalau di Indonesia mungkin kita sering lihat lah di kota-kota atau di mana kan anak-anak jalanan kayak begitu kan, dan ketika misalnya kita datangin tempat mereka atau kita ke panti asuhan, mereka kan kalau kita mulai datangin nyamperin mereka kayak seneng kan, nyamperin kita gitu kan, ngajak main gitu kan. Gue waktu itu ke Korea, ada juga ya gue sempat volunteering di situ lah. Jadi ada satu Romo gitu, dia bikin tempat buat penampungan anak jalanan, juga buat ini apa yang jompo, rumah sakit segala macam. Gue pikir ya itu kan tempatnya bagus. Gue kalau bandingin sama yang di Indonesia, gue kayak belum pernah menemukan yang kayak di Korea gitu deh. Itu 2 jam dari Seoul, tempatnya Kotongne. Itu tempat panti asuhannya bagus. Gue pikir anak-anak di sana yang ya sejahtera lah, anak-anak panti asuhan itu masih kecil-kecil lah, emang anak-anak balita gitu kan. Gue masuk ke sana kan, emang waktu itu pas giliran gue lagi emang jadwal gue ke situ buat ngajak mereka main. And you know what, yang nyamperin gue tuh banyak banget pengen main sama gue, karena mereka memang ternyata karena udah ditinggal atau dibuang sama orang tua dari ini ya, dari bayi ya. Jadi mereka tuh memang bener-bener haus perhatian. Iya betul, aku bisa melihat itu sih. Mereka pengen banget main gitu, sekedar main. Betul. Gue kan dikasih makanan kan ya, mereka tuh rebutan mau ini, minta gue suapin. Mereka gue suapin, foto bareng. Iya. Itu kan gue lihat konteksnya di luar ya. Tapi ketika gue lihat lagi, ternyata mau di luar negeri yang mungkin secara fasilitas lebih bagus, atau mungkin di Indonesia yang mungkin ya ada yang masih kurang. Tapi kenyataan memang ketika ada anak yang ditinggal atau dibuang sama orang tuanya, mereka sama-sama tetap butuh perhatian, apapun itu fasilitas yang lu kasih sih. Yang itu tadi balik, they need care itu. Iya betul. Ada yang kosong tetap yang harus kita bantu untuk isi gitu ya. Dan untuk tahu bahwa itu sebenarnya mereka butuhkan, butuh direct experience gitu kan ya Mas. Jadi kayak benar-benar kita tahu ini anak nih butuhnya apa. Dan tapi menurut aku kebaikan dari sekedar untuk kayak oh ya aku ada punya baju, tolong dong salurin, itu juga menurut aku nggak apa-apa. Jadi jangan sampai orang salah persepsi bahwa oh kalau mau jadi baik tuh harusnya take extra miles, ya nggak juga gitu ya. Menurut aku menggugah orang lain untuk bergerak, dia punya kepikiran untuk bergerak aja, untuk melakukan sesuatu aja, itu udah suatu hal yang baik. Itu juga waktu itu aku pernah dapat kritik tentang estafet kebaikan gitu. Kayak janganlah kita poverty porn gitu kan. Ada orang susah kita publikasikan gimana. Tapi sebenarnya goals aku kenapa selalu mendokumentasikan estafet kebaikan ini adalah supaya orang lebih berani berbuat baik gitu. Banyak ini kenapa orang bahkan nggak berani berbuat baik gitu kan, karena mereka takut kalau misalnya mereka ketahuan berbuat baik, misalnya pamer, pencitraan gitu kan. Ada juga yang kayak nggak tahu gimana caranya gitu, mau kemana ngasih donasinya gitu, punya sesuatu yang mau dibagi tapi nggak tahu mau lewat mana gitu, atau nggak tahu harus kontak siapa. Aku di estafet, setelah aku bikin estafet kebaikan, banyak banget teman-teman aku yang ngontak cuman sekedar untuk kayak nanya, Ra, kalau misalnya gue mau bikin birthday party gitu di panti asuhan, lo bisa bantu nggak gitu. Jadi aku kayak IO tapi untuk hal-hal yang kayak gini gitu, karena menurut aku itu mengagumkan banget gitu ya, karena ketika kita memberitahu kepada orang-orang terdekat kita bahwa kita melakukan sesuatu yang berkaitan dengan ini, mereka tuh interestnya juga jadi tergerak atau terpikir gitu kan. Jadi supaya orang jadi lebih tahu gimana berbuat baik dan berani untuk mengkonkretkan itu sih. Iya. Ya, kasih donasi nggak masalah, cuman gue sih bilang itu first step lah. Iya, first step, betul. Tapi akan jauh lebih baik lagi ketika lu coba bener-bener direct merasakan experience. Perasaannya beda kan, fulfillmentnya tuh, sense of fulfillmentnya gila sih. Iya, fulfillmentnya. Gue juga ngerasain. Terus juga yang di Korea itu ya, dia ada sekolah lagi juga buat anak-anak yang ini apa, keterbelakangan mental segala macam gitu. Waktu itu jadi pas lagi kalau yang di sekolah itu gua dapat giliran mereka tuh ada ini acara kayak jogging bareng. Oh iya aktivitas barengnya mereka gitu. Jogging bareng aktivitasnya. Nah, cuman karena yang anak yang gua handle ini dia kan nggak bisa jalan, jadi gua jogging barengnya gua dorong kursi roda dia. Kayak gitu. Yang kayak gitu-gitu sih apa ya menurut gua ya, membuat gue, kalau gue pribadi ya, membuat gue mungkin jauh lebih bisa berempati sama orang. Betul. Sih ya, pasti belajar untuk bisa lebih mendengarkan orang lain sih. Betul. Kayak nggak melihat dari satu sosialnya gitu ya. Dan ternyata kan nggak perlu datang dari tempat yang sama gitu. Maksudnya kayak orang banyak bilang ya mungkin lo bisa lebih bersimpati karena dulu lo sama-sama miskin kali gitu kan. Tapi menurut aku nggak juga sih, ketika kita
punya kepedulian itu kepedulian itu bisa ditumbuhkan aja sih dengan kita tahu dan mau cari tahu gitu ya. Ya itu kan sesuatu yang bisa dipelajari lah gitu, gimana caranya kita menjadi orang yang bisa lebih memanusiakan orang lain. Wow, banyak ini ya. Mbak Ira ini banyak banget buat hal-hal yang memang ini sih kebaikan buat banyak orang ya. Lebih ke giving back my blessings. Giving back. Yang tadi kan lu juga bilang lu dulu pernah hidup susah. Ya mungkin juga ini ya berdasarkan pengalaman itu. Betul. Juga ya. Cuman gini nih, ada satu tadi mungkin juga kita sempat bahas ya. Iya. Kritikan netizen yang ngelihat lu sekarang kayaknya level hidup lu berbeda gitu. Iya, betul. Tapi berarti kan lu ada di satu titik di mana lu bisa ini kan, ada leap-nya kan? Iya. Jadi jauh lebih baik gitu. Iya, jadi jauh lebih baik kan. Itu pas kapan? Tadi lu sempat bilang lu ngajar orderan banyak itu di situ. Jadi itu mungkin kalau aku kasih tarik ke belakang timeline-nya itu ya aku mulai kerja tuh 2014 awal ya kan Mas. Jadi bahkan aku mulai kerjanya itu aku sampai ini loh Mas, kayak kalau ada kan tahu kan majalah yayasan sekolah gitu kan. Mereka tuh nggak buka rekrutmen tuh majalah yayasan sekolah. Tapi karena aku udah apa aja lah gitu kan, aku email yayasannya terus bilang kayak aku butuh kerja gitu. Ada nggak ya pekerjaan yang buka gitu dengan kapasitas aku yang seadanya gitu. Maksudnya kayak ya segitu nyarinya lah aku kepada pekerjaan. Itu juga salah satu kerjaan awal aku dari 2014 sampai 2023 itu kan ya berarti bertahun-tahun tuh. Aku mulai 9 tahun kurang lebih. Iya, ngajar, terus abis tuh SPG-an gitu. Nah di perkuliahan menurut aku itu membentuk pola pikir aku di mana kayak jadi lebih tahu nih aku bisa achieve apa aja sih gitu. Dengan aku masuk hukum UI gitu ya, aku kenal banyak senior-seniornya juga udah hebat-hebat gitu. Aku jadi lebih kayak punya peta gitu loh. Oh ternyata kalau kita mau lanjut lagi S2 setelah ini bisa, kita mau kerja itu bisa jadi apa aja, bisa jadi PNS bisa, jadi hakim bisa, ngelamar jadi apa bisa, di law firm bisa gitu. Jadi kayak opsinya tuh langsung kelihatan ketika kuliah gitu. Makanya dulu aku tuh tau lah kayak ini emang harus kuliah nih untuk bisa lebih punya harapan gitu, lebih punya chance untuk mengubah nasib. Di kuliah itu aku kerja, ngajar, combo, lomba-lomba, terus dapat kantor, itu yang mengubah aku sih. Jadi kalau bisa dibilang timeline sih 2018 itu ya, karena aku dapat kerjaan ngajar juga tiba-tiba banyak gitu. Terus aku lomba-lomba juga sambil aku juga kerja kantor, udah mulai kerja kantor. Jadi ya kalau orang lihat kayak sekarang aku bisa jalan-jalan atau nabung atau apa ya karena aku kerja gitu. Dan aku kerja kalau dari kantor berarti kan udah cukup lama, dari 2018 tengah gitu ya. 2018 Juli tuh aku mulai kerja kantor dan sambil ngajar-ngajar juga. Sehari tuh aku bisa ngajar kalau hari biasa 2 kali. Kalau hari Sabtu Minggu dulu waktu lagi intens-intensnya aku rela ngajar 7 kali dan itu offline semua 7 kali. Jadi aku mulai dari jam 7 pagi, selesai itu balik ke Bekasi gitu ya pakai kereta terakhir jam 11 malam. Kadang muridku yang terakhir tuh di Rawabuntu gitu. Jadi memang dulu sampai teman-teman aku tuh bercandain aku kayak lu kerja gini banget, lu mau beli Monas ya gitu. Kayak sengoyo itu. Dan tapi menurut aku cukup senang sih kalau dilihat sebagai orang yang pekerja keras gitu ya. Karena orang jadinya kalau misalnya ada butuh apa-apa mereka inget kayak si Ira mau kali yang ngerjain gitu. Kayak aduh Kak lu bisa ngajarin ini gak gitu, lu bisa translate ini gak gitu. Jadi itu sih aku ya kalau misalnya ditanya kenapa hidupku bisa berubah, ya karena aku kerja gitu. Dan menurut aku memang itu nggak bisa dilihat dari gimana aku sekarang pun juga bukan yang paling stabil gitu ya, tapi at least pasti berangsur membaik gitu. Papa mamaku tuh seumur hidupnya nggak pernah punya rumah seumur hidup mereka. Dan rumah pertama kami ya waktu tahun lalu aku putusin untuk ambil KPR gitu. Jadi ya ada berapa waktu dimana aku memprioritaskan mimpi-mimpi keluarga aku dulu, baru aku nyusun mimpi aku. Tadi itu tadinya aku mau coba apply S2 itu awalnya 2021. Cuman kan karena aku pikir aku habis bikin komitmen untuk ya udah aku pengen mamaku happy dulu lah, kita mulai dari kita punya rumah yang oke, kendaraan yang cukup baik gitu. Jadi kayak satu-satu gitu. Jadi nggak harus semua diabrekin gitu, mimpinya nggak harus semua terwujud sekarang. Iya sih, gue juga percaya sih kalau selama kita mau ini ya ngerjain, kita juga konsisten, pasti hasil ada lah. Kan nggak mungkin orang di situ-situ aja kan. Betul. Harus berhak lah untuk mengubah. Pasti akan ada saatnya ketika tipping pointnya dapet, level up itu pasti akan terjadi gitu. Betul. Tapi memang butuh waktu ya. Memang pasti butuh waktu. Dan seiring berjalannya waktu itu adalah gimana kita bisa melihat ada momentum kita mau ambil atau enggak. Betul. Yang sering gue lihat adalah orang akhirnya ngerjainnya ngerjain doang, tapi ketika ada momentum mereka nggak mau ambil karena apa alasannya? Kan mager.
Mager. Males gerak. Iya. Tapi mungkin kita nggak bisa generalisir orang mager juga. Iya, tapi kan gue bilang kebanyakan. Iya, kebanyakan. Kebanyakan mager. Nah, makanya ada yang kayak takut gitu ngambil kesempatan baru karena takut beresiko. Ya, itu juga ada takut beresiko. Keluarganya. Tapi inilah ya, menurut gue kalau lu mau level up, lu nggak bisa sih hanya cuman ngerjain yang itu aja. Setuju, betul. Dan nggak selalu ya. Kadang kan orang suka bilang konsisten lah di satu bidang gitu. Ya kan sering nggak dibilang kayak gitu, kayak dari kecil misalnya ambil hukum nih, hukumnya praktisnya di bidang ini aja terus gitu. Ya mungkin untuk beberapa orang itu caranya, ya kan. Tapi ada misalnya kayak aku nggak terlalu suka nih kayak kerja cuma satu bidang itu doang gitu. Aku perlu ngerjain banyak hal gitu. Kayak menurut aku anaknya lebih nggak bisa diem gitu. Jadi kayak ada orang yang memang dia pengen fokus di satu hal itu. Ada juga orang yang pengen banyak hal dia kerjakan selama dia bisa dan nggak ngorbanin yang lain. Menurut aku jangan sampai orang tuh ngerasa kamu nggak bisa sukses kalau kamu nggak menekuni satu bidang. Itu kan gitu. Itu tuh sering diributin generalis sama spesialis. Iya, itu menurut aku kayak itu beda-beda cara kerjanya. Nggak penting kalau menurut gue. Yang kalau menurut gue yang lu ambil dua-duanya lah. Imbangin. Imbangin lah. Nggak usah lu generalis atau spesialis, lu ambil dua-duanya. Gini kan, tadi kan lu sempet nanya kan, gue background apa? Gue background marketing. Ya kan, gue background marketing, gue kuliah juga ambilnya marketing kan, ekonomi marketing. Oke. Tapi ketika gue jalanin podcast kan gue nggak bisa pakai ilmu marketing gue dong. Jadi komunikasinya ya. Iya, komunikasi juga. Ini gue combine dari berbagai macam ilmu akhirnya. Ya tetap walaupun ilmu marketing sama branding tetap gue pakai. Kayak gini kan branding nih. Iya, ini kan branding. Meong Lisa. Iya. Ya itu yang dipakai akhirnya jadi skill set kan. Betul. Iya, dan ya kalau gue belajar untuk mencoba terus supaya gue tajemin kayak misalnya ilmu podcast gini kan banyak banget. Gue pakai ilmu radio kan. Oh, dulu pernah tadi juga? Enggak, gue nanya sama teman gue gimana caranya. Exactly, bisa kan kayak gitu. Ya tadi kan gue bilang kan, pas dulu ditelepon beberapa radio dan ada satu radio tuh itu penyiarnya gue kenal tuh teman gue. Gue nanya sama mereka, ini gimana caranya supaya gini. Oh mereka ngajarin cuma sekedar ya nggak ngajarin kayak lu ikut kelas atau cuma di permukaan lah tapi ya. Cuman ya mereka kasih tips-tips. Oke, menurut gue ini tips yang praktikal, udah gue terapin. Bisa aja kan kita. Iya. Penting ketok tuh pintunya. Iya. Kalau emang lagi nggak ada yang datang ke lu yang cari lah, lu buka pintu. Setuju aku. Dan simple aja. Dan kalau misalnya pintu itu ditutup gitu ya, misalnya kan kadang orang suka pikir jadi berkecil hati karena kesempatannya itu tertutup gitu ya. Harusnya sih pelan-pelan. Ya, misalnya kayak nggak harus langsung ketok pintu lain gitu, tapi masih ada lah pintu yang bisa kita ketok. Inilah step by step lah. Jangan terlalu misalnya nih tangganya lu mau yang lu capai di sini, tangganya lu masih di sini, lu mau langsung lompat nggak bisa. Setuju. Ya kayak misalnya aku sempat bahas juga kayak 10 tahun lalu ya aku nggak akan kepikiran aku apply Stanford gitu ya. Memang yang aku pikirin dulu ya memang harus kayak gimana aku bisa dapat uang buat adikku supaya tetap sekolah gitu kan. Dan kadang orang suka ngelihatnya agak buru-buru nih kayak Kak, tapi saya sekarang lagi kondisinya sulit gitu. Gimana caranya saya bisa S2 gitu. Jangan mikir ke situ dulu deh. Mungkin pikirannya tuh pelan-pelan kayak ya udah berarti hari ini yang bisa kamu lakuin adalah kamu excel dulu nih di SMA kamu gitu. Nanti setelah kamu lulus, kamu coba cari tempat perkuliahan yang sesuai sama passion kamu gitu. Jadi kayak satu-satu. Memang nggak akan, misalnya kayak kita kan nggak tahu ya di ujung jalan sana tuh ada apa gitu. Tapi kita nggak harus tahu itu sekarang gitu kan. Iya. Itu pelan-pelan aja. Bener. Wah, gila, luar biasa nih. Kita ngobrol udah berapa lama nih? Udah sejam lebih ya? Gila, gak berasa. Gak berasa ya. Terus tadi kapan ke Stanfordnya? Insya Allah Juli ya Mas. Juli. Perkuliahannya itu mulai Agustus. Oke, berapa lama ntar di sana? Nah, ini 1 tahun full program. Jadi kalau misalnya kemarin tuh aku apply juga beberapa kampus yang Master of Laws itu 9 bulan. Nah, kalau Stanford ini memang dia 1 tahun karena kan dia ada paper gitu kan ya. Dan kreditnya lebih banyak, ada 48 kredit. SKS lah gitu kalau di kita. Iya. Setahun di sana. Temen apa? Ada pacar ada sekarang? Nggak ada. Oh, aman ya, nggak ada LDR ya? Nggak ada LDR. Nggak ada. Kalau LDR bawa opa aja kali di sana ya. Ya kalau ketemu. Kalau LDR kan national anthemnya ntar lagunya apa LDR-nya si Raisa dulu ntar. Mana tuh? Ada lagunya Raisa. Oh, aduh aku nggak terlalu update musik gitu. Oh gitu. Aduh. Kuper. Kebanyakan belajar sih ini. Enggak juga. Iya.
Tapi thank you banget ya Ira buat ngobrol-ngobrolnya. Gue sih seneng ngobrol sama lu. Maksudnya lu masih muda ya kan. Ya, lu jauh lebih muda daripada gue lah. Tapi lu tuh punya pemikiran-pemikiran seperti itu dan nggak hanya berhenti di pemikiran doang. Tapi lu tuh mau ngejalanin gitu. Ya, gue selalu percaya sih kita kalau mau sukses tuh harus ada 3 yang kita punya. Satu visi, ya ide kan, ide apa yang mau kita kejar, mimpi apa yang kita mau kejar. Kedua tuh eksekusinya gimana, ya which is yang sedang lu lakukan sekarang, lu mau eksekusi. Yang ketiga adalah adaptasi. Ketika sesuatu ternyata tidak berjalan seperti apa yang kita inginkan, ya bagaimana cara kita adapt gitu kan. Iya. Itu gue belajar dari Panji Pragiwaksono itu. Yang sering ngomong kayak gitu, dan gitu gue suka banget sih. Dan memang itu bener. Simple, practical, tapi memang susah diajarin, susah dijalankan juga. Betul. Nggak apa, yang penting udah tau lah ada 3 tahap itu ya. Maksudnya itu kan sesuatu yang kita, ya kayak aku selalu bilang, ketika kita tahu kita mau ngapain, itu sebenarnya jalannya tuh ada. Kita tinggal mau coba jalanin nggak, tapakin nggak. Iya betul. Anyway, tapi sukses ya buat ini sekolahnya di Stanford. Nanti balik ya inilah ya, dapat karir yang baik juga, bisa kontribusi ya. Gue percaya pasti lu bakal bisa berkarya banyak buat banyak orang sih, terutama itu. Oke, thank you banget. Mersfam juga senang banget. Mersfam mungkin ada mungkin sepatah 2 patah kata nanti boleh tulis di kolom komen ya buat Ira gitu. Yang positif ya, yang negatif gue diliatin semua, pokoknya gue blok lu orang. Aku balesin, debatin. Jangan. Tak jadi debat gusir dalam netizen mah. Yaudah, gue close untuk Mersrum episode kali ini. Gue Andri dan Ira dari mana nih? Nggak dari mana-mana karena Ira ya, Ira SPG, SPG Chicken Nugget. Itu sekarang kalau di googling Ira Nugget Stanford. Oh, itu nongol ya? Iya. Gak apa-apa. Algoritma Google. Iya. Thank you Pamit dulu ya, thank you. Pamit dulu. Kita jumpa lagi di Mersrum episode berikutnya. Bye.